mahasiswa MPI harus berani sama tantangan. Tantangan apa saja harus dihadapi. Jangan takut sama tantangan, harus suka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bersama program Tracer Studi Alumni MPI, di mana program ini merupakan program penyaringan dari para alumni MPI yang sudah memiliki berbagai profesi yang dimiliki oleh para alumni MPI Yayan Madura, di mana pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Kakak Afifur Rahman. Beliau ini merupakan alumni dari MPI Yayan Madura. Jadi pada kesempatan kali ini merupakan sapa alumni berbagi. Dan tentunya Kak, kami MPI itu memiliki jargon Kak, dimana kami MPI responsif kolaboratif ya, gitu dari jargonnya kami MPI. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin nanti bisa bertanya-tanya dengan Kak Afif terkait dengan pengalaman dan juga profesi yang sedang dijalani pada saat ini. Mungkin langsung pada pengalaman Kak, pengalaman di kampus. Jadi tahun berapa Kakak mulai masuk di kampus Yayan Madura Kak? Ya, terima kasih. Saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul bersilaturahmi dan diberikan kesehatan wal afiat sehingga kita bisa berkumpul kembali bersilaturahmi bermuajahah bersama kami MPI. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju minadh dhulumati ilan nur. Baik, terima kasih kepada kami MPI atas dukungannya, atas supportnya, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ketua kami MPI, Saudara Habibi, dan juga jajaran pengurus kami MPI yang saat ini yang baru dilantik ya. Mungkin dengan adanya program ini semoga adik-adik MPI dan juga teman-teman seperjuangan bisa optimis bahwasanya MPI itu bisa masuk dari segala penjuru. Artinya kita jangan pesimis tapi optimis. Bahwa kita bisa, meskipun banyak di luar kabar banyak di luar kabarnya bahwasanya MPI itu tidak linier dan MPI itu tidak punya lapangan kerja dan macam sebagainya. Menuju profil saya lahir di Kemuning. Saya lahir di Pamekasan pada tanggal 23 Juni 1994, yang mana saya lahir di Kemuning. Dulu kalau orang bilang itu Ceretukon, dan sekarang tepatnya di Lembaga Pendidikan Islam Nurul Hikmah. Saya lahir sana, umi saya asli sana, orang tua saya asli sana juga dan terlahir di sana. Kemudian saya bersama orang tua saya pindah ke Nyalaran, di Jalan Nyalaran Gang 10.
Dan saya bersaudara 4, yang mana yang pertama itu perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga saya laki-laki, yang keempat perempuan lagi, yang mana latar belakangnya semuanya pendidikan, jadi guru. Ya, jadi pertama guru, kedua guru, ketiga alhamdulillah guru lagi, saya mengajar. Terus keempat sekarang lagi mengenyam pendidikan di UNUJA, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang mana di sana adik saya mengenyam di S1 keperawatan sana. Jadi alhamdulillah saya terlahir di dalam keluarga yang mana keluarga pendidikan, latar belakangnya pendidikan. Nah, profil pendidikan saya sekolah dasar menempuh pendidikan di Nurul Hikmah di rumah mbahnya saya sendiri tahun 2007. Saya angkatan di Nurul Hikmah itu angkatan keempat. Angkatan keempat, keluar 2007, 2008, 2009. 2007. Oh, 2004. Iya. 2004 saya keluar. Saya mondok 2004, 2005, 2006, 2007. Saya setelah lulus dari SD langsung mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pengasuhnya Kiai Haji Zuri Zaini. Jadi saya MTS-nya di sana selama 3 tahun. Dan wilayah saya di Gang Ar-Rumi, Gang G, Jalaluddin Ar-Rumi. Yang kepala wilayahnya, pengasuh wilayahnya itu Kiai Haji Maltuf Siraj. Sana 3 tahun, setelah itu saya pindah ke Sukorejo dan terus setelah SMA saya mendaftarkan diri ke YIN Madura, mengambil program studi manajemen pendidikan Islam. Sebelum mendaftarkan diri saya ke YIN Madura, saya sempat mendaftarkan diri ke UI, Universitas Indonesia, mengambil jurusan Sospol, Sosial Politik. Jadi karena juga abi saya juga terjun politik, jadi orang tua saya menginginkan saya juga meneruskan perjuangannya beliau di politik. Jadinya saya mengambil di jurusan Sospol di UI. Karena di UI saya diterima dan YIN saya diterima, akhirnya mungkin Allah mentakdirkan saya tetap di YIN Madura, di Pamekasan. Dulu Stain. Jadi saya masuk Stain, keluarnya YIN. Jadi jasa saya YIN bukan Stain. Kalau dosen, ada yang salah satu dosen bilang kalau saya masuknya YIN, keluarnya Stain katanya. Ada salah satu dosen bilang seperti itu. Untuk saya kebalik, masuk Stain, ijazahnya YIN. Alhamdulillah YIN. Setelah mengenyam 4 tahun, saya 2014 masuk, 2018 alhamdulillah diwisuda. Artinya pas 4 tahun kan? Pas 4 tahun tidak korupsi. Pas 4 tahun. Jadi alhamdulillah saya diwisuda 2018. Setelah itu melanjutkan studi ke UIN Maliki Malang. Bersama teman-teman seperjuangan saya, Kak Imam Basofi, terus kemudian saudara Rofiki Tanzil, saudara Khairi, saudara Leli. Jadi di sana saya dalam satu kelas ada 4 teman seperjuangan saya yang sekelas dengan saya. Jadi Kak Khairi, Kak Leli, Kak Imam Basofi dan saudara Rofiki Tanzil. Dan dari dari 5 angkatan yang sekelas sama, dari 4 angkatan yang sekelas sama saya, 1 yang tumbang saya. Gitu. Artinya tidak sampai luluskan. Lulus, ya mendaftar ke KUA. Mendaftar ke KUA 2019 saya kawin, tepatnya pada tanggal 23 Juni 2019 saya kawin. Alhamdulillah sudah dikaruniai putra 1 anak, yaitu laki-laki. Nah, di sini profil saya dan juga profil pendidikan saya semenjak dari SD
sampai di sampai kampus, tingkat sampai sarjana lulus strata ya. 1 ya, sampai lulus. Itu. Tentunya dari kakak nih sekarang pastinya memiliki pengalaman juga di organisasi ya. Dan organisasi apa saja yang pernah kakak ikuti selama menempuh pendidikan di Prodi Manajemen Pendidikan Islam YAIN Madura? Untuk keorganisasian yang ada di YAIN Madura, saya hanya mengikuti organisasi intra. Di antaranya sebelum ada Hima MPI itu teman-teman seperjuangan menggagas organisasi, yaitu KBMBI, Keluarga Besar Manajemen Pendidikan Islam, yang ide tersebut digagas oleh saudara Ziyadul Ifdal Ghazali, yaitu Kak Ziyad, Kak Azil. Ya. Nah, di sana teman-teman berembuk untuk mengadakan organisasi tersebut, terutama di sana ada Kak Dimas, ada Dimas, saudara Dimas, ada saudara Imam Basofi dan lain-lainnya, ada saudara Hasan juga mengikuti mendukung terbentuknya organisasi KBMPI, Keluarga Besar Manajemen Pendidikan Islam. Karena kita angkatan pertama, mungkin untuk membentuk organisasi dan mensolidkan teman-teman seperjuangan itu agak sulit. Untuk mengkomunikasikan ke teman-teman yang seangkatan itu agak sulit karena terlalu banyak. Dulu kalau tidak salah 6 kelas. 6 kelas. Jadi satu prodi MPI itu 6 kelas kalau tidak salah. Iya. Kelas A, B, C, D, E, F sampai F. Kalau nggak salah ya 5 kelas. Jadi 5 kelas dulu. Untuk berkomunikasi, untuk membentuk organisasi itu agak sulit, tapi alhamdulillah dengan ikhtiar teman-teman, dengan usaha teman-teman, alhamdulillah bisa di cover semua dengan diadakannya pertama kali study tour. Jadi pertama kali sebelum ada Hima MPI itu ada KBMPI, dan pertama kali juga KBMPI mengadakan study tour yang diketuai langsung oleh Azil, Kak Azil, saudara Azil. Di sana ketua panitianya study tour itu saudara Azil, dan kedua kalinya mengadakan study tour lagi kembali, dan alhamdulillah yang dipercayakan jadi ketua panitia itu saya untuk ketua panitia study tour. Alhamdulillah di sana study tour berjalan lancar, termasuk anggotanya ada seangkatan adik-adik itu 2019, yaitu Kak Habibi dan Kak Le Habibi dan Le Ibas. Di sana juga ikut study tour pertama kalinya. Ya, kalau membentuk organisasi kan pasti ada rintangan dan semacam kritikan dari adik-adik, konflik juga ada. Tapi kita hanya berikhtiar gimana MPI bisa hidup, bisa harum semerbak mewangi di kalangan mahasiswa YAIN Madura, seperti itu. Jadi pengalaman saya di situ. Setelah KBMPI terbentuklah Hima MPI, yang mana diketuai oleh saudara Atikur Rahman, saudara Atik. Di sana juga saya alhamdulillah juga tercover juga di sana, dijadikan kepengurusan Hima MPI bagian keorganisasian kalau nggak salah, bagian keorganisasian kalau nggak lupa, dan sekretarisnya tetap waktu itu kalau nggak salah saudara Hasan dan saudara Dimas. Ya. Terus setelah Hima MPI saya ada di keorganisasian SEMA, Senat Mahasiswa. Ya, yang diketuai oleh Jarjis, saudara Jarjis. Juga saudara Jarjis ini juga angkatan 14, angkatan pertama MPI juga. Yang mana dulu demanya itu saudara Atik, MPI juga. Alhamdulillah semua dulu MPI bisa mengisi lini-lini lini-lini di kampus, yang mana keorganisasian inti. Di Dema itu MPI ada saudara Atik, di SEMA ada saudara Jarjis, dan di HMJ itu ada saudara Ubed di sana. Jadi alhamdulillah lini-lini terpenting ada di kampus alhamdulillah diisi oleh teman-teman MPI semua. Seperti itu. Jadi kalau bilang
apa namanya, MPI itu tidak bisa apa-apa, bisa apa-apa. Tergantung orangnya. Betul. Jangan pesimis, tapi optimis. Seperti itu. Di kampus aja bisa mempengaruhi semua mahasiswa yang banyak seperti itu, apalagi di luar kan seperti itu. Tuh. Lalu dari segi pengalaman kakak yang sudah luar biasa di kampus Yayan Madura, menurut kakak nih, seberapa pentingkah mahasiswa itu dalam rangka mengikuti organisasi? Dalam keorganisasian itu di dalam kampus kan hanya penunjang saja. Kita berkewajibannya ya menimba ilmu, menuntut ilmu di sana. Yang mana satu misinya, salah satu misinya kan yang paling utama ya adalah menuntut ilmu di sana. Sedangkan organisasi adalah penunjang untuk kita. Akan tetapi kalau kata Kak Senior, kalau hanya jadi kupu-kupu, Kuliah pulang. mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, itu percuma. Jadi organisasi untuk saya pribadi, ini kan kalau yang lainnya kan pastilah punya perspektif masing-masing. Kalau saya pribadi penting untuk saya. Karena kenapa? Pengalaman itu penting. Pengalaman saya merasa pengalaman saya sekarang itu ada sedikit banyak mendapat dari organisasi. Seperti halnya pengalaman ada masalah konflik di sana, di organisasi pasti ada. Cara mengatasinya. Iya, cara mengatasinya, solusinya seperti apa, itu ada di organisasi. Oh, saya pernah di organisasi ini punya masalah seperti ini. Saya ingat ketika saya masih ada di sekolah, kok seperti ini. Pernah waktu teman saya di organisasi itu tomporeng. Apa bahasa Indonesianya di tomporeng itu? Dimarahi orang. Pernah. Artinya dikepung. Iya, dikepung sama orang-orang. Pernah itu terjadi. Karena pengalaman saya seperti itu di organisasi ya saya hadapi karena sudah pengalaman di sana. Juga sharing di sana, komunikasi atau interaksi dari teman maupun teman yang tidak kenal, itu kita gampang. Itu gunanya berorganisasi di kampus. Artinya ketika kita berhadapan dengan orang baru, kita bisa berinteraksi dan bisa berkomunikasi. Seperti itu. Nah, setelah kakak lulus di kampus Yayan Madura nih, kan kakak lulus tahun 2018. Nah, setelah lulus nih, apa yang kakak lakukan untuk istilahnya itu profesi yang kakak jalani sekarang agar linier dengan profil lulusan MPI kayak gitu? Iya. Kalau membicarakan linearitas manajemen pendidikan Islam, kita kalau membicarakan linearitas menurut saya memang tidak tercover, apalagi di pemerintahan. Kecuali kita berusaha dan berdoa. Dan kita sudah berusaha, ikhtiar, Allah yang akan menentukan. Allah yang akan mentakdirkan kita jalannya ada di mana, posisi mana, seperti itu. Jujur saya pribadi gak ada cita-cita ataupun ada keinginan untuk mengajar. Keinginan saya ketika daftar di program studi MPI ini, ketika yang namanya anak-anak kan kalau SMA masih labil, apa sih kok masuk ke prodi MPI? Saya tanya sama paman-paman saya, orang-orang terdekat saya, apa? Ya, kamu kalau masuk MPI akan jadi manajer, seperti itu. Tergiurnya seperti itu, akan jadi manajer, akan jadi kepala sekolah dan lain sebagainya. Kan kemudian saya tertarik, masuk ke MPI saja daripada ke Sospol. Seperti itu. Jadi keinginan saya itu ingin jadi manajer perusahaan. Wah, ini kan saya nanti kalau lulus jadi manajer perusahaan. Jadi pemimpin. Iya, jadi pemimpin di pemerintahan. Ternyata Allah berkata lain. Allah mentakdirkan lain. Saya di posisi saya ini loh, tempat kamu, seperti itu. Jadi alhamdulillah pada akhir 2019 saya menjabat dengan hasil voting dari semua guru.
saya menjabat kepala sekolah SD. Itu tahun Gataru. berapa? Sejak tahun 2019, akhir 2019. Akhir 2019 sampai 2022 sekarang ini. sampai sekarang Iya. 2 tahun kurang lebihnya 2 tahun. Saya menjabat kepala sekolah SDI. Nah, dari pekerjaan profesi kakak yang menjadi kepala sekolah sekarang, lalu bagaimana cara kakak itu mentransformasikan nilai-nilai keilmuan yang sudah diperoleh di MPI dengan profesi kakak yang sekarang? Kalau mentransfer keilmuan, kalau saya pribadi saya merasakan masih kurang ilmu. Saya masih kurang ilmu. Kan tetapi karena ingat dengan dauhnya Bapak Kaprodi dulu yang sekarang menjabat rektor, Bapak Saiful Hadi, MPI, mahasiswa MPI harus berani sama tantangan. Tantangan apa saja harus dihadapi. Jangan takut sama tantangan, harus suka sama tantangan. Seperti itu dawuhnya beliau. Waktu saya masih ujian skripsi, karena waktu itu saya pembimbingnya Bapak Saiful Hadi juga, beliau sempat mengatakan berdauh seperti itu. Viv, kamu harus suka sama tantangan. Saya akan kasih tantangan kamu yang lebih ekstrim. Beliau sampai dauh seperti itu. Insya Allah siap Pak. Beneran? Ya, insya Allah siap. Saya teringat. Nah, untuk mentransferkan ilmu ya hanya modal modal nekat. Modal nekat lah. Karena saya tidak punya pengalaman kepala sekolah dan tidak pernah mengajar. Pengalaman pun itu cuma hanya di PPL saja. Dan itu pun bukan anak-anak SD, anak-anak MTS tingkat sanawiyah. Sedangkan sekarang saya di SD. Ya gimana kalau anak-anak SD kan suruh ke barat, ke timur, ke barat, seperti itu. Jadi untuk mentransfer ilmu, alhamdulillah, ya saya buka buku lagi. Saya ada di pendidikan, hikmahnya itu. Saya bisa buka buku lagi, hikmahnya itu. Saya biasa pelajari lagi pelajaran-pelajaran yang saya dulu dipelajarkan, yang jarang buka buku, sekarang saya buka lagi tentang ilmu manajemen, tentang pelajaran-pelajaran mata pelajaran yang ada di sekolah dasar, seperti itu. Nah, kan memang dari profil lulusan MPI ini kan bukan sebagai tenaga pendidik kan? Artinya MPI ini memang outputnya ke tenaga kependidikan, termasuk juga menjadi kepala sekolah, operator sekolah, dan lain sebagainya. Kurikulum. Nah, bagaimana sih Kak caranya? Mungkin bisa diberitahu kepada teman-teman alumni ataupun para calon alumni yang masih menjadi mahasiswa di MPIN Madura utamanya, agar nantinya ketika sudah lulusan tidak kebingungan Kak. Tidak kebingungan, ini saya mau kemana, mau lamar kerja gimana? Mungkin bisa diberikan cara kayak gitu Kak. Pertama, untuk adik-adik dan teman-teman seperjuangan, untuk cara pertama yaitu tidak mudah putus asa. Kedua, kita berikhtiar, berusaha dan berdoa kepada Maha Kuasa, karena yang mentakdirkan semua itu adalah Allah. Kita hanya berusaha, kita sebagai insan, sebagai manusia biasa, kita hanya berusaha. Semua yang mentakdirkan itu adalah Allah. Jadi kalau itu sudah takdirnya kita yang ada di menjadi operator sekolah, wakil kurikulum atau dan lain sebagainya, kalau sudah ada di situ ya berarti sudah Allah mentakdirkan semua. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa. Tidak usah berpikir, wah ini bukan pekerjaan saya, wah ini tidak linearitas dengan saya. Tidak usah memberikan seperti itu. Yang penting kita punya pengalaman dulu, dan jangan berpikir wah berapa itu gajinya. Betul. Jangan, kita berpikir pengalaman dulu. Yang penting kita sudah punya tempat. Memang kalau di luar rata-rata bilang jangan ngajar guru, jangan jadi guru. Guru gajinya kecil. Kita ambil hikmahnya. Memang guru gajinya kecil, tapi ilmu kita bisa
tersalurkan kepada anak-anak untuk penerus bangsa. Karena ada pepatah bilang al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu itu bagaikan pohon, jika al ilmu bila amalin, jika ilmu tidak diamalkan, kasyajari bila tamarin, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Bagaimana pohon yang tidak berbuah? Dan tidak akan ada manfaatnya. Iya. Cuman hanya dipajang terus, gak ada manfaatnya. Jadi itu. Jadi jangan berpikir, ini bukan linearitas saya, bukan pekerjaan saya. Jangan. Apalagi pekerjaan yang mulia adalah guru, betul. yang memang mentransfer ilmu untuk generasi penerus bangsa, seperti itu. Jadi jangan mudah putus asa. Itu caranya. Berikhtiar, berusaha, dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa yang memang memberikan rezeki. Karena Allah bukan memberikan pekerjaan, tapi memberikan rezeki. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kakak bisa memberikan apa istilahnya motivasi kepada teman-teman agar mereka itu tidak mudah putus asa, sehingga apa yang mereka kerjakan sekarang memang betul-betul hasil kerja keras mereka kayak gitu kan. Ya, tidak mudah putus. Agar kita tidak mudah putus asa, kita jangan berpikir pesimis, kita optimis bahwa kita itu bisa. Ini loh saya, jangan memikirkan jika ada bapaknya yang sukses, jangan berpikirkan itu bapak saya sukses, tapi ini saya yang sukses. Betul. Seperti itu. Ini saya yang sukses, bukan itu bapak saya yang sukses, bukan, tapi ini saya yang sukses. Saya bisa. Karena ketika kita selalu mengandalkan orang tua, kita tidak akan bisa berusaha dan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa, berdoa kepada Allah, karena orang yang berputus asa itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan selalu berdoa, itu insya Allah akan dikabulkan hajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuh adik-adik, jangan ketika lulus kuliah, usahakan jangan bermalas-malasan, berusaha dan juga mencari pekerjaan. Jangan pilih-pilih, jangan menerima itu gajinya sedikit atau tidak, karena orang yang besar tidak memikirkan itu. Orang yang menjadi besar tidak akan seperti itu. Kita lihat dosen-dosen kita ada yang dari bawah. Bahkan saya dengar cerita, ada dulu dosen kita sebelum menjadi dosen sekarang itu sudah jabatannya tinggi, itu pakai sepeda ontel, sepeda engkol untuk mengajar dari mana? Dari Setain, kan dulu Setain. Perjalanannya dari Panglekur ke mana itu, Jalan Brawijaya. Dulu Setainnya di sana. Itu naik sepeda engkol untuk kuliah dan untuk mengajar jadi dosen. Jadi untuk menjadi orang besar, menjadi orang kecil dulu. Bertahap, step by step. Seperti itu. Dan tidak gampang menjadi orang besar. Karena ketika sudah menjadi orang besar, pastinya angin akan kencang meniup pohon tersebut. Seperti itu. Ya artinya jangan pernah jadi orang yang serba instan, pengennya instan. Pengennya instan. Harus terbentur hingga nantinya bisa terbentuk kayak gitu kan Kak ya? Iya benar. Nah, mungkin itu saja dari program kita pada kesempatan kali ini dengan program Tracer Studi Alumni MPI. Alumni berbagi. Nah, kita kidungkan jargon kami MPI Kak. Mari. Seperti yang tadi. Kami MPI responsif, kolaboratif.